Mohon perhatian, rangkaian wisuda akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Taryono MPD selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, yang kami hormati Ustadz Subianto Munir MMPD selaku pembina Yayasan Ar-Rahmah Pacitan, yang kami hormati Bapak Syamsuddin MAG selaku pengawas PAI Yayasan Ar-Rahmah Pacitan, yang kami hormati Ustadz Sukatno Abdullah MMPD selaku Ketua Yayasan Ar-Rahmah Pacitan, yang kami hormati Ustadzah Lili Nurhamidah SPD selaku Kepala SMP IT Ar-Rahmah Pacitan, yang kami hormati Ustadz Budi Badrul Zaman SPDI selaku Ketua Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pacitan, yang kami hormati Ustadzah Roifatul Wahidah SPDI selaku Koordinator Tahfidz Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pacitan, yang kami hormati seluruh jajaran Ustadz-Ustadzah SMP IT Ar-Rahmah Pacitan beserta musif-musifah Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pacitan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMP IT Ar-Rahmah Pacitan dan wisudawati SMP IT Ar-Rahmah Pacitan angkatan ke-8 yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Berkat beliaulah kita semua dapat menikmati kehidupan yang berbahagia ini. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Afif Abdul Syakir dan Naswa Hasif Az-Zakiyah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan memberi derajat yang tinggi bagi orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu sebagian derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu lakukan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars SMPIT. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan kepada SMP IP Ar-Rahmah Pacitan, kepada Ustazah Lili Nur Hamidah SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sampean kalau capek tinggalin nanti duduk aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Taryono sebagai pengawas SMP ITE Ar-Rahmah Pacitan dari lingkup Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Ustadz Sugianto Munir, Ketua Dewan Pembina Yayasan Ar-Rahmah. Yang kami hormati Bapak Sukatno sebagai Ketua Yayasan SMP ITE Ar-Rahmah Pacitan. Yang kami hormati Bapak Samsudin, pengawas SMP ITE Ar-Rahmah Pacitan lingkup Yayasan Ar-Rahmah. Ustadz Budi Badrus Zaman sebagai Kepala Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pacitan. Ustadzah Roif sebagai Koordinator Tahfidz Pondok Pesantren, dan tentunya juga tahfidz semuanya di SDIT SMP ITE Ar-Rahmah Pacitan, serta ayah bunda yang menyaksikan Zoom di rumah masing-masing, serta anak-anakku semuanya, baik yang ada di tempat maupun di rumah, yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tentunya dalam keadaan sehat. Saya yakin yang tidak sehat tidak bisa datang ke sini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabat-sahabat beliau, sahabiah-sahabiah beliau, dan semoga saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang ada di sini maupun di rumah, mendapatkan syafaat beliau itu yang berhadap nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih semua yang mendukung acara ini, terutama ayah bunda di rumah, atas supportnya, atas kerjasamanya, sehingga acara ini bisa terlaksana. Semoga saja nanti sampai di shift yang kedua, di siang hari nanti bisa lancar dan sesuai dengan rencana awal kami. Yang kedua kalinya kami mohon maaf untuk ayah bunda belum bisa menghadirkan ayah bunda di tempat untuk mendampingi anak-anak karena keterbatasan kami. Semoga saja walaupun ayah bunda berada di rumah, tidak mengurangi semangat kita untuk memotivasi anak-anak. Semoga saja doa-doa itu, doa-doa kita yang selalu mengiringi langkah anak-anak kita dimanapun mereka berada. Dan untuk semua undangan, mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Kami sampaikan
untuk tahun ini SMP ITN Pacitan mewisuda 91 siswa, 48 siswi dan 42 siswa. Jadi yang siswa yang putra 42, yang putri 48. Di antaranya ada 25 anak siswa yang nanti juga ikut di wisuda tahfidz karena mereka sudah lulus target selama 3 tahun untuk mendapatkan 2 juz. Untuk tahun ini yang paling banyak capaian tahfidznya adalah 6 juz, dan nanti insya Allah ada apresiasi dari sekolah. Semoga saja apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian peroleh saya ini tidak dengan mudah. Tolong dijaga dengan baik-baik. Yang belum memenuhi target masih ada waktu di jenjang berikutnya. Ada pengalaman tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu ada yang tidak lulus target 2 juz karena dari SD umum, tapi karena niatan dia ingin mendapatkan yang terbaik dari hafalannya, maka dia meneruskan ke pondok gitu ya, sehingga target-target yang dia inginkan tercapai. Semoga saja ini juga terjadi di tahun sekarang dan tahun-tahun berikutnya, karena sekali lagi tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah, diri kita dan Al-Quran tentunya. Untuk tahun ini insya Allah wisuda bisa dilakukan tidak secara daring, bisa secara luring seperti ini atas kerjasama semuanya. Semoga tidak terjadi apa-apa, dan itu doa kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika selama kami mengadakan acara ini, menyambut dan lain sebagainya, ayah bunda di rumah mohon maaf sekali lagi tidak bisa menghadirkan ayah bunda untuk mendampingi anak-anak. Semoga saja tidak mengurangi niatan kita. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya. Semoga kalian bisa selalu menjaga ibadah kalian dimanapun berada, baik yang ada di sini maupun di rumah. Tolong jaga pesan, perhatikan pesan apa yang mau disampaikan tadi nanti oleh ustadz-ustadz yang ada di depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Ar-Rahmah Pacitan kepada Ustadz Soekarno Abdullah MMPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa khairis salat alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
yang kita muliakan dan selalu kita hormati Bapak Taryono dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan yang saat ini hadir secara Zoom bersama kita semuanya. Yang kita muliakan, semoga Allah merahmati Ketua Pembina yang Rahma Pacitan, Ustaz Subianto Munir. Semoga dirahmati Allah sesepuh kita, pembina pengawas kita, Kiai Samsudin MAG, yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Rahma Pacitan beserta guru, ustadzah dan semua jajarannya. Yang kita muliakan Koordinator Al-Quran yang mengawal Al-Quran terinternalisasi di sekolah kita, Ustadzah Roif, kemudian Pondok Pesantren Ar-Rahmah yang kita muliakan Ustaz Budi Badruzzaman, ayah bunda yang ada di rumah yang tidak bisa hadir secara fisik di sini, wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, wisudawan angkatan ke-8. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berpesan sebagaimana dulu ketika yayasan menyambut kalian semua, para wisudawan ini 3 tahun yang lalu di sini, dan kalian tempa hal-hal yang saya sampaikan ini selama 2 tahun secara luring dan praktek langsung. Kemudian 1 tahun penuh kalian mendapatkan materi secara daring dan praktek langsung juga di rumah. 4 hal saja yang ingin saya sampaikan ke kalian semuanya untuk menjadi bekal lulusan kalian semuanya setelah lulus dari sekolah kita. Kita dihadapkan pada situasi yang tidak kita perkirakan. Tiba-tiba ada wabah COVID-19 yang dulu kita memperkirakan hanya 2 minggu saja. 2 minggu saja. Kemudian kita diliburkan selama 2 minggu, kemudian masuk lagi. Ternyata diperpanjang sampai 1 bulan, diperpanjang sampai 3 bulan, diperpanjang lagi sampai setahun. Bahkan sekarang kita tidak tahu kapan kita akan melakukan proses tatap muka di sekolah lagi seperti biasa. Situasi-situasi seperti ini akan selalu anak-anakku temui nanti di perjalanan hidup kalian. Sesuatu yang tidak menentu, sesuatu yang tidak pasti dan datang tiba-tiba dan kita tidak siap. Maka tolong dipegang 4 hal ini agar anak-anak bisa berada di situasi apapun, di zaman apapun, anak-anak sekalian siap menghadapinya. Yang pertama, sebagaimana dalam Al-Quran, pendidikan yang pertama ditanamkan kepada kita itu adalah pendidikan akidah, salimul akidah. Tolong akidah Islam ini dijaga dengan kuat, karena kita berada pada zaman yang kita ibarat menggenggam bara api. Anak-anak sekalian, menggenggam bara api itu berarti seperti panasnya luar biasa, tapi harus digenggam. Kalau dilepas maka lepaslah. Maka kita menggenggam akidah Islam ini dengan sekuat tenaga itu tadi, karena itulah yang akan menjadi bekal kehidupan di zaman apapun. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mendidik para sahabat di generasi pertama itu, kemudian di generasi hebat itu karena akidahnya kuat, keimanannya kuat, hubungan dengan Allah kuat, segala sesuatu kita serahkan diri kepada Allah.
situasi zaman yang sulit, situasi yang tidak menentu, seolah tidak ada pegangan apapun, kita masih punya Allah SWT. Inilah yang anak-anak harus pegang teguh dalam situasi apapun, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi zaman yang mungkin akan sulit dan lebih sulit dari sekarang. Maka akidah ini tolong dipegang dengan kuat, salimul akidah. Kemudian yang kedua, anak sekalian, jangan lupa kekuatan besar kita itu ada di shahihul ibadah. Kekuatan kita menjadi kuat, kita menjadi hebat ini karena rohani kita ini hebat. Kita ini ada unsur jasmani dan unsur rohani. Yang dulu kita diajarkan oleh ustaz dan ustazah itu semuanya, otaknya, pikirannya ini, unsur akal itu dijejali dengan literasi, kemudian hatinya ditata dengan Al-Quran oleh ustaz dan ustazah, kemudian fisiknya, komunismenya itu supaya kuat itu oleh ustaz dan ustazah juga diberikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang membuat fisik anak-anak itu kuat. Inilah bekal-bekal kita ini. Kekuatan terbesar kita ini adalah ibadah. Kalau ibadah ini sudah hilang dari diri kita, misalnya kita berani menunda-nunda sholat, berani merangkakkan sholat, maka anak-anak sekalian berarti sudah akan menghancurkan dirinya sendiri. Anak-anak sekalian akan merusak masa depannya sendiri karena meninggalkan sholat. Maka ibadah-ibadah yang sudah ditanamkan oleh ustaz dan ustazah tolong dijaga, tolong dijaga. Ini kekuatan besar kita. Ini yang akan membuat kita kuat berada di situasi zaman apapun. Anak-anak sekalian, yang ketiga, karena waktunya cuma 5 menit. Yang ketiga, anak-anak jaga matinul khuluq, akhlak. Jadi lulusan SMP Awamah ini adalah anak-anak yang punya akhlak luhur, berbudi pekerti baik, karakternya luar biasa, termasuk di dalamnya karakter birrul walidain. Keberkahan anak-anakku sekalian adalah karena taat dan patuh kepada orang tua. Nasihat, perintah dari orang tua, yang orang tua sudah jungkir balik, banting tulang, peras keringat, semuanya untuk anak-anak sekalian. Mereka ingin anak-anak sekalian menjadi baik, menjadi kuat akidahnya, menjadi baik ibadahnya, dan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Ini harapan-harapan orang tua. Orang tua kalian ketika kami wawancara menyerahkan panjenengan anak-anak sekalian ini ke sini, ke sekolah kita, tolong ini dijaga akhlak kita ini, terutama birrul walidain. Kemudian yang keempat, anak-anak jangan lupa untuk menghadapi situasi zaman yang tidak menentu, anak-anakku harus kuat musaqaful fikrinya. Kalau bahasa kitanya literasinya, kalau bahasa Jawanya meleknya, melek informasi, melek teknologi, melek ilmu pengetahuan. Yang serius ketika belajar, pelajari materi pelajaran itu ilmu Allah semuanya. Bukankah kita terpadu yang kita maksud ini semua ilmu yang ada di dunia ini adalah ilmu dari Allah SWT. Matematikanya, IPA-nya, semuanya, IPS-nya, PPKN-nya, semuanya adalah materi-materi dari Allah SWT. Semua ilmu yang kita pelajari sehingga kita menjadi manusia yang punya literasi kuat. Inilah yang akan menjawab tantangan zaman anak-anak sekalian. Karena kita tidak tahu 20 tahun lagi, 10 tahun lagi itu situasinya kayak apa. Selama anak-anak berpegang teguh pada akidah yang bagus, ibadahnya bagus, menjaga akhlaknya bagus, literasinya diperkuat, insya Allah anak-anak sekalian akan siap di segala zaman. Pesan terakhir dari kami Yayasan Ar-Rahmah, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ayah bunda ketika menyerahkan putra putrinya di yayasan kami
kami belum bisa maksimal dalam mendidik putra-putri panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak sekalian, seandainya Ustadz dan Ustadzah, para pengurus yayasan belum bisa melayani anak-anak sekalian dalam belajar di SMP Ar-Rahmah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap anak-anak sekalian lulusan ke-8 ini menjadi agen-agen perubahan di tempat masing-masing, yang nanti anak-anak ini akan menjadi anak yang kuat dan sukses. Dan satu yang terakhir, jangan lupakan alma mater kita, SMP Ar-Rahmah. Alumni itu punya peran penting dalam pengembangan sekolah kita. Jangan lupa nanti kalau sudah menjadi sarjana, menjadi orang sukses, menjadi pedagang yang sukses, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi anggota dewan, menjadi pejabat, menjadi aparatur negara, jangan lupakan tempat kalian belajar ini. Itu yang kami harapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan angkatan ke-8. Semoga sukses dan bisa meraih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kontribusi dari ayah bunda yang telah mengawal putra-putrinya hingga lulus pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan terakhir pengawas Dinas SMP Pendidikan Kabupaten Pacitan kepada Bapak Taryono MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu pembina Yayasan Ar-Rahmah yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus yayasan yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus komite SMPIT yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran, Bapak Ibu guru staf TU yang kami hormati, orang tua murid beserta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita selalu mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan wisuda ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sesuatu apapun. Salam sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya, yang pertama saya sampaikan selamat, karena pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi SMPIT, yang hari ini pula bisa mewisuda anak-anak kita, generasi kita, ada 91 anak yang hari ini alhamdulillah bisa diwisuda semuanya. Dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan selamat juga kepada Bapak Ibu pembina, kepada pengurus yayasan dan semua pihak, utamanya kepada orang tua murid dan anak-anak sekalian, sehingga kalian bisa menyelesaikan pendidikan di SMPIT ini selama kurang lebih 3 tahun, dan hari ini adalah hari yang terakhir di SMPIT ini untuk anak-anak sekalian untuk selanjutnya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan harapan Bapak Ibu semuanya, utamanya kepada sekolah, marilah kita tingkatkan untuk pendidikan di SMPIT ini, karena SMPIT ini merupakan sekolah satu-satunya yang melaksanakan kurikulum selain kurikulum nasional, juga kurikulum khusus yang bernuansakan pendidikan agama Islam,
sehingga di Kabupaten Pacitan ini baru di SMP IT ini yang melaksanakan, dan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan khususnya Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan kepada orang tua murid, hari ini adalah hari yang terakhir putra putri penjenengan di SMP IT. Otomatis putra putri penjenengan dikembalikan kepada penjenengan, dan selanjutnya adalah tanggung jawab penjenengan untuk melanjutkan pendidikan putra putri penjenengan untuk mendampingi selanjutnya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kalian hari ini adalah wisuda. Otomatis kalian bangga sekali, namun perlu diingat kepada kalian semuanya, anak-anakku sekalian, perjalanan kalian kira-kira baru sepertiga dalam perjalanan, masih 2/3 perjalanan membentang di depan kalian untuk ditempuh untuk mencapai cita-cita kalian. Jagalah anak-anak sekalian, alumni SMP IT ini, setelah kalian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetap kalian selalu ingat untuk SMP IT ini, dan pendidikan yang didapatkan di SMP IT ini merupakan dasar-dasar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anakku sekalian, cita-cita kalian harus kalian capai setinggi langit, walaupun sementara ini karena situasi alam yang tidak begitu membantu pada anak-anak sekalian karena ada pandemi COVID-19, namun mudah-mudahan untuk berikutnya tahun-tahun ke depan, dan anak-anak setelah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi segera pulih kembali alam ini, dan anak-anak sekalian dengan damai sejahtera mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedikit saya sampaikan kepada orang tua murid, Bapak Ibu semuanya, ingatlah bahwa pendidikan itu adalah yang bertanggung jawab tidak hanya sekolah atau pemerintah saja, namun termasuk pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama, sehingga tanggung jawab orang tua termasuk sangat tinggi untuk pendidikan putra putri penjenengan. Karena Bapak Ibu yang kami hormati, satu hari satu malam itu ada 24 jam, anak-anak sekalian di sekolah hanya kurang lebih 8 jam, sehingga sepertiga di sekolah itu bagian dari Bapak Ibu guru yang di manage oleh Ibu Kepala Sekolah. 2/3 waktu yang ada lainnya adalah bagian dari Bapak Ibu orang tua murid, pendidikan di keluarga, dan juga tidak kalah pentingnya peran pendidikan di lingkungan masyarakat. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang terakhir, pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan mohon maaf karena tidak bisa melayani pendidikan di SMP ini secara penuh karena banyak keterbatasan, utamanya adalah biaya dan waktu, sehingga pendidikan di SMP IT ini hanya seperti ini mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya, doa kepada Bapak Syamsuddin MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari bersama-sama saya antarkan untuk bersama kita awali dengan bersama-sama baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rizqna husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-hada'a wa na'udzu min su'iha wa anta ta'afana wa nadimi wa tabah. Allahumma rizqna husnul khatimah. Allahumma al-haqqa wa rizqna tiba'ah wa al-batila batila wa rizqna tinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni fi ibadika sholihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, prosesi wisuda tahfidz kepada Ustadz Budi Badrul Zaman SPDI dan Ustadzah Roifatul Wahidah SPDI dimohon ke panggung. Kepada Ustadz Budi Badrul Zaman untuk menyampaikan syahadah dan kepada Ustadzah Roifatul menyerahkan vandal. Prosesi wisuda tahfizul Quran SMP IT Ar-Rahmah Pacitan tahun pelajaran 2020-2021. Ananda Dias Ahdaniar Nugroho, putra dari Bapak Puryana, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Donya Soga Pradana, putra dari Bapak Ponco Nugroho, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Putra dari Bapak Haryanto, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Edo Budi Utomo, putra dari Bapak Budiono, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Eminul Fatadia Ulham, putra dari Bapak Muhammad Syamsuddin, dengan
capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Muhammad Azhara Pustra, putra dari Bapak Wiarsanto, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Sulistyo Adi Pramono, putra dari Bapak Suyono, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Zulfian Anastahadi, putra dari Bapak Ashadi, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Amanda Putri Isma Febriana, putri dari Bapak Sumardi, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Alia Rahman Hafid Wardani, putri dari Bapak Eko Yudo Budiarto, dengan capaian tahfidz sebanyak 4 juz. Ananda Andrianita Putri Pramudia, putri dari Bapak Hanjar Pramudia, dengan capaian tahfidz sebanyak 5 juz. Ananda Hanum Nur Rizki Amalia, putri dari Bapak Abu Hanifah, dengan capaian tahfidz sebanyak 4 juz. Ananda Haya Ulya Mufida, putri dari Bapak Gunawan, dengan capaian tahfidz sebanyak 5,5 juz. Ananda Irma Nurul Iza Az-Zahra, putri dari Bapak Marjuki, dengan capaian tahfidz sebanyak 6 juz. Ananda Jingga Akila, putri dari Bapak Ahmad Sunuri, dengan capaian tahfidz sebanyak 5 juz. Ananda Lulu Lubena, putri dari Bapak Eko Subagio, dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Nabila Yumna Khansa, putri dari Bapak Arif Sugiarto, dengan capaian tahfidz sebanyak 4 juz. Ananda Nadifa
Jasmine Aziza, putri dari Bapak Rukani, dengan capaian tahfidz sebanyak 4 juz. Dari Bapak Tri Askaryo dengan capaian tahfidz sebanyak 4 juz. Ananda Rizky Dwi Maharani, putri dari Bapak Supriyadi dengan capaian tahfidz sebanyak 5 juz. Dari Bapak Ahmad Siswanto dengan capaian tahfidz sebanyak 4 juz. Ananda Tin Kamila Alwidan, putri dari Bapak Dr. Andes Arif Trianto dengan capaian tahfidz sebanyak 3 juz. Ananda Yutika Azifah Wibiastuti, putri dari Bapak Agung Mukti Wibowo dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Zada Nabila Shofa, putri dari Bapak Badri dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Ananda Zalfa Anesti Nabila, putri dari Bapak Rumiadi dengan capaian tahfidz sebanyak 2 juz. Kepada Ustadz Budi Badrul dan Ustadzah Raifatul Wahidah dimohon untuk tetap berada di panggung memberikan penghargaan untuk siswa berprestasi tahfidz. Kategori wisudawan wisudawati tahfizul Quran terbanyak Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pacitan tahun pelajaran 2020-2021. Kategori tahfidz terbanyak ketiga diraih oleh Ananda Tin Kamila Alwidat binti Bapak Dr. Andes Arif Trianto dengan capaian hafalan sebanyak 3 juz. Ananda silakan naik ke depan. Kategori tahfidz terbanyak kedua diraih oleh Ananda Haya Ulya Mufidah binti Bapak Gunawan dengan capaian hafalan sebanyak 5,5 juz. Juara 1 tahfidz terbanyak Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pacitan diraih oleh Ananda Irma Nurul Iza Az-Zahra binti Bapak Marjuki dengan capaian hafalan sebanyak 6 juz. Kategori wisudawan wisudawati tahfizul Quran terbaik SNPIT Ar-Rahmah Pacitan tahun pelajaran 2020-2021.
Kategori Wisudawan Tahfizul Quran Terbaik Putra diraih oleh Ananda Sulistyo Adi Pramono bin Bapak Suyono dengan capaian hafalan sebanyak 2,5 juz. Kategori Wisudawati Tahfizul Quran Terbaik Putri diraih oleh Ananda Jingga Akila binti Bapak Ahmad Suluri dengan capaian hafalan sebanyak 5 juz. Juara umum Tahfizul Quran Terbaik diraih oleh Ananda Andrianita Putri Pramudia binti Hanjar Pramudia dengan capaian hafalan sebanyak 5 juz. Kepada Ustadz Budi Badrul dimohon untuk menyerahkan penghargaan kepada wisudawan wisudawati terbaik dari Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pacitan. Kepada Ustazah Raifatul Wahidah dimohon untuk menyerahkan penghargaan kepada wisudawan wisudawati terbaik SNPIT Ar-Rahmah Pacitan. Kami ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati terbaik Pondok Pesantren Ar-Rahmah dan SNPIT Ar-Rahmah Pacitan. Tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yakni prosesi wisuda kelas 9 SNPIT Ar-Rahmah Pacitan Angkatan ke-8 tahun pelajaran 2020-2021. Kepada Ustadz H. Subianto Munir MMPD dimohon ke panggung dan Ustadzah Lili Nurhamidah SPD untuk melakukan pindahan toga dan penyerahan rapot. Alia Putri, putri dari Bapak Prabu Widianto dan Ibu Yuliasi.
Wardani, putri dari Bapak Eko Yudo Budianto dan Ibu Siti Fatimah. Ananda Amanda Putri Isma Febriana, putri dari Bapak Sumardi dan Ibu Isti Rahayu. Ananda Amirah Chandra Kasih Mustaqim, putri dari Bapak Arif Mustaqim dan Ibu RM Nurlaini Robiah. Ananda Anjani Andika, putri dari Bapak Misradi dan Ibu Indah Kurnian. Ananda Andrianita Putri Pramudia, putri dari Bapak Hanjar Pramudia dan Ibu Popi Andrilia, dengan prestasi juara 2 cerdas cermat pentas PAI tingkat kabupaten tahun 2019, juara 2 cerdas cermat putri pramuka FPGC se-Kabupaten Pacitan tahun 2020, juara harapan 1 KSN Mapel IPA tingkat kabupaten tahun 2020, nilai US terbaik 1 dengan jumlah nilai 94,33. Ananda Aswin Injar Haristama, putri dari Bapak Jarno dan Ibu Dewi Rianti. Ananda Excelia Beta Ar-Razakuni Setiono, putri dari Bapak Didik Setiono dan Ibu Mariani. Ananda Fatima Aswa Rashida, putri dari Bapak Andre Gunawan dan Ibu Indah Kumalasari Farida. Ananda Fatma Nabilah Putri, putri dari Bapak Danuji dan Ibu Sri Suryani. Ananda In Astri Wajah Alam, putri dari Bapak Prawoto dan Ibu Siti Asma. Ananda Irma Nurul Izza Az-Zahra, putri dari Bapak Marjuki dan Ibu Marmini, dengan prestasi juara harapan 2 MHQ IKADI tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2018, juara 3 cerdas cermat putri pramuka FPGC se-Kabupaten Pacitan tahun 2020. Ananda Jingga Akila, putri dari Bapak Ahmad Suli dan Ibu Surati Widyastuti,
dengan prestasi juara 2 pidato putri pentas PAI tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2019. Dan Ibu Eti Suryani. Ananda Kemal Putri Permata, putri dari Bapak Toto Wahyudianto dan Ibu Ita Prasetyawati. Putri dari Bapak Puryanto dan Ibu Nawangsari Takarini. Ananda Nadifa Ilma Zayyana, putri dari Bapak Slamet Rianto dan Ibu Sri Agustiningsi. Dan Ibu Ana Warastuti. Ananda Nadira Amalia, putri dari Bapak Masudi dan Ibu Dwi Purwati. Putri dari Bapak Tri Askario dan Ibu Ananda Mayasari, putri dari Bapak Fatwati dan Ibu Siti Ujian. Ananda Rizky Wahid, putri dari Bapak Supriyaji dan Ibu Siti Wahyu, dengan prestasi juara 1 dan 2 di pentas PAI tingkat kabupaten tahun 2019. Ananda Tin Kamila Alfidat, putri dari Bapak Arif Trianto dan Ibu Hana Rahmawati. Ananda Zahfa Anasti Nabila, putri dari Bapak Rumiadi dan Ibu Murtini. Ananda Afifatul Jannah, putri dari Bapak Agus Setia Budi dan Ibu Siti Hanifah. Ananda Agnesia Echa Damayanti, putri dari Bapak Suhendro dan Ibu Endri Prina Marini.
Sari Fiska Viana, putri dari Bapak Agung Wilis Nur Cahyo dan Ibu Reni Indriawati. Ananda Anisha Friska Effendi, putri dari Bapak Sufat Effendi dan Ibu Surtini. Ananda Aziza Zayan Dahabia, putri dari Bapak Bayu Kurniawan dan Ibu Happy Kristiorini. Ananda Kaisa Ruby Santoso, putri dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Erna Mulati. Ananda Davia Rifda Al-Madinah, putri dari Bapak Rudi Mai Raharjo dan Ibu Eni Sulistyawati. Ananda Felicia Yvonne Muhammad Sutondo, putri dari Bapak Yuniar Sutondo dan Ibu Nur Siti Nur Aini. Ananda Hafia Talita Aziza, putri dari Bapak Supri Agus Tiawan dan Ibu Katmini. Ananda Hanum Nur Rizki Amalia, putri dari Bapak Abu Hanifah dan Ibu Umi Hasanah. Ananda Haya Mulia Mufidah, putri dari Bapak Gunawan dan Ibu Hartuti. Ananda Jessica Azhara Aska Ferdina, putri dari Bapak Ferdian Joko Utomo dan Ibu Irnawati. Ananda Kanza Sahda Latifah, putri dari Bapak Muhammad Ali Musagir dan Ibu Rara Somarayu. Aku senengnya di sini kan ada fokus ini, fokus ini. Nanti pas mereka turun kayak mereka tuh dekat gini. Aku nggak tahu kenapa suka aja. Ananda Laila Fatin Nafi'ah, putri dari Bapak Sujan Iko dan Ibu Subini. Ananda Lulu Lubna Aziza, putri dari Bapak Eko Subagio dan Ibu Endang Nurhayati. Ananda Nabila Yumna Hansa Arifenanda, putra dari Bapak Arif Sugiarto dan Ibu Endah Hatmawati.
Jasmine Azizah, putri dari Bapak Rukani dan Ibu Upi Tri Utani, dengan prestasi juara 2 cerdas cermas pentas PAI tingkat kabupaten tahun 2019, juara 1 KSN Mapel IPS tingkat kabupaten Pacitan, dan nilai US terbaik 2 dengan nilai 94,17. Ananda Ningmayasari, putri dari Bapak Katwati dan Ibu Siti Mujiana, Ananda Rizky Dwi Maharani, putri dari Bapak Supriyadi dan Ibu Siti Rahayu, dengan prestasi juara 1 MHQ Putri Pentas PAI tingkat kabupaten tahun 2019. Ananda Syafa Aulia Rohadatul Aisyah, putri dari Bapak Ahmad Siswanto dan Ibu Sumartini, Ananda Talita Nashwa Mashhudi, putri dari Bapak Nandang Mashhudi dan Ibu Susanti, Ananda Victoria Agam, putri dari Bapak Tri Agam Budiono dan Ibu Suci Dwi Anggraini, dengan prestasi juara renang tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2018-2019. Ananda Yutika Azifah Wibiastuti, putri dari Bapak Agung Mukti Wibowo dan Ibu Tanti Hastuti, Ananda Zada Nabila Sofa, putri dari Bapak Badri dan Ibu Dwi Setia Retnaningsih, dengan prestasi juara harapan 1 kompetisi mapel PAI tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2020. Nilai US terbaik 3 dengan jumlah nilai 93,42. Ananda Sulistyo Adi Purnomo, putra dari Bapak Suyono dan Ibu Sulistiarini, dengan prestasi juara harapan 3 MHQ IKADI tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2018, juara 1 MHQ Putra Pentas PAI tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2019, juara 2 transfer berita pendek putra Pramuka FPGJ Kabupaten Pacitan tahun 2020. Ananda Emilul Fata Diaul Haq, putra dari Bapak Muhammad Syamsuddin dan Ibu Susi Hidayati, dengan prestasi juara 2 Singapore Dance Putra FPGJ se-Kabupaten Pacitan tahun 2020.
putra dari Bapak Budiono dan Ibu Sumeni. Ananda Dikri Faisal Husaini, putra dari Bapak Haryanto dan Ibu Titi Indarwati. Ananda Donya Soga Pradana, putra dari Bapak Ponco Nugroho dan Ibu Ernest Yulaiha Maharani. Ananda Dias Ahdaniar Nugroho, putra dari Bapak Puriana dan Ibu Catur Indrasari. Ananda Muhammad Azhara Tustra, putra dari Bapak Wiarsanto dan Ibu Nani Murtianisi, dengan prestasi juara 2 Singapore Dance Putra FPGJ se-Kabupaten Pacitan tahun 2020. Ananda Zulfian Anasta Hadi, Ananda Agam Sanjaya, putra Bapak Ducuk Wibowo, Ibu Nuryati, dengan prestasi juara 3 Jiu-Jitsu tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2019. Akbar Estianto, putra Bapak Wiyanti, Ibu Sukismi, dengan prestasi juara 1 Hasta Karya Putra Pramuka FPGC se-Kabupaten Pacitan tahun 2020. Argonis Vega Garnesa, putra Bapak Indonesia Bayu Mahardika, Ibu Esti Prastili. Ananda Arya Bima Bambang Nurpradana, putra Bapak Bambang Margono, Ibu Luli Lestari. Ananda Indrea Wiyastina Prawidana, putra Bapak Indra Prawidana, Ibu Ayu Handayani. Ananda Firjatullah Parahita Aryaguna, putra Bapak Marjuki, Ibu Nini Setiawati. Ananda Kesan Prabu Dimaskara, putra Bapak Yuan Tambali, Ibu Koni Francisca. Ananda Hipen Pihak Satria Utomo, putra Bapak Budi Utomo, Ibu Eni Purwati. Kafidia Ahmadansyah Putra, putra dari Bapak Rahmatul Iftida, Ibu Eni Wistiana, dengan prestasi juara 1 Pidato Putra Pentas PAI tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2019.
Ibu Nani Muawana. Ananda Mahardika Wian Akesia, putra Bapak Yang Akesia, AMR, Ibu Wiwi Suharyanti, AMR. Ananda Narendra Maulana, putra Bapak Erna Puspito, Ibu Novita Nawangsari, dengan prestasi juara 1 cipta dan baca puisi tingkat Kabupaten Pacitan. Ananda Ramadhani Himdani, Eka Sakti, putra Bapak Didi Pujihartono, Ibu Ana Handayani. Ananda Redanta Banu Prasetyo, putra Bapak Ramdi Arjo, Ibu Sijan Siati. Ananda Wangsit Nursyahada, putra Bapak Surawan, Ibu Muji Mulyani, dengan prestasi juara 2 Semapur Dance Putra FPPC se-Kabupaten Pacitan tahun 2020. Ananda Zidan Nuriskiansah, putra Bapak Dwi Anggoro, Ibu Widya Ika Yulianingsih. Ananda Ahmad Fahri Hudaini, putra Bapak Tahul Cianang, Ibu Sri Indarwati. Ananda Ananta Raffiandra Pusta Rizky Lillah, putra Bapak Andreas Dekso Supriyo, Ibu Sri Wahyuningsih Damayanti, dengan prestasi juara 2 futsal Spensapa Piala Kapolres 2019, juara 2 Semapur Dance Putra FPKC se-Kabupaten Pacitan tahun 2020. Ananda Anung Saputro Dewanata, putra Bapak Supriyanto, Ibu Ika Desi Kartina. Ananda Arif Mustafa, putra Bapak Saswito, Ibu Murtini. Ananda Hafiz Wahyu Pinaci, putra Bapak Wahidin, Ibu Sri Wahyuni. Ananda Helmi Widyatmoko, putra Bapak Widodo, Ibu Surtini. Ananda Kalantara Iqmal Marsha, putra Bapak Sumarsono, Ibu Emi Setiawati. Ananda Krishna Pawiraga Icangga, putra Bapak Pantas Krisman Julianto, Ibu Rinawati. Ananda Muhammad Fadil, putra Bapak Agus Mujianto, Ibu Pepi Sulistianingsih, dengan prestasi juara renang tingkat kabupaten tahun 2018-2019, juara 2 futsal Spensapa Piala Kapolres 2019. Ananda Lutfan Agil Muhanafi, putra Bapak Masrukin, Ibu Rini Handayani. Ananda Nabila Hisyam Kristianto, putra Bapak Joko Sulistianto, Ibu Hartati.
Widiarti. Ananda Risel Primavera Anfal, putra Bapak Nur Salim, Ibu Dwi Susiarini. Ananda Satria Wildan Pilihan, putra Bapak Tri Agung Widyasmoro, Ibu Suriah Juliati. Ananda Tegar Hanif Syawaludin, putra Bapak Suharyanto, Ibu Dwi Lestari. Ananda Trigo Brian Pamungkas, putra Bapak Sugianto, Ibu Sri Widiarti. Ananda Justa Kamajaya, putra Pratama, putra Bapak Iswahyudi Hardianto, Ibu Sinta Rini Dewi. Terima kasih disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada kakak-kakak kelas 9, semoga ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan di sekolah tercinta ini dapat bermanfaat. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada tiada tara dan juga kepada semua hadirin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.